Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, kembali lagi dengan Bu Tika dalam pembelajaran tematik tema 9, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan dan amati gambar di hadapan kalian. Benda elektronik apa saja yang ada di ruangan tersebut? Ya, benar sekali, ada televisi, radio, dan juga komputer. Nah, anak-anak, ketiga benda elektronik ini dapat dijadikan sebagai media penyampaian iklan. Yang pertama ada televisi. Nah, televisi ini berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan televisi adalah iklan. Televisi mempunyai banyak keunggulan dalam menyampaikan iklan, yaitu dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks. Kemudian yang kedua ada radio. Nah, radio berfungsi sebagai sarana pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Iklan radio ini berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata serta efek suara. Iklan radio hanya dapat didengar, tidak dapat dilihat seperti iklan televisi. Oleh karena itu, radio dikenal sebagai media audio. Berikutnya yang ketiga yaitu ada komputer. Nah, komputer ini berfungsi sebagai alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Ketika dihubungkan dengan layanan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Nah, layanan internet di komputer juga bisa sebagai sarana promosi atau iklan yang dapat menjangkau wilayah sangat luas dengan biaya yang murah. Nah, anak-anak, tahukah kalian unsur-unsur apa saja yang ada pada iklan agar iklan tersebut terlihat lebih menarik? Ya, berikut ini adalah unsur-unsur iklan agar terlihat lebih menarik. Yang pertama yaitu ada perhatian. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Kemudian yang kedua ada minat. Setelah mendapat perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Kemudian yang ketiga ada keinginan. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Kemudian yang keempat yaitu rasa percaya. Untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Dan yang terakhir yaitu ada tindakan. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan juga jasanya. Nah, anak-anak, tahukah kamu adonan apa yang ada pada gambar tersebut? Ya, ini merupakan adonan bakwan. Nah, pernahkah kamu membantu ibumu membuat adonan bakwan? Wah, bagus sekali ya jika kalian pernah membantu ibumu. Nah, anak-anak, adonan bakwan terdiri atas tepung terigu dan juga sayuran. Nah, tepung terigu dan juga sayuran tidak tercampur secara merata. Materi dalam adonan, sifat dan bentuknya masih terlihat. Berdasarkan ciri adonan tersebut, dapat kamu ketahui bahwa adonan bakwan merupakan zat campuran heterogen karena campurannya masih terlihat. Ya, anak-anak, perhatikan gambar di hadapan kalian. Yang pertama, ada sebuah gelas berisikan air mineral. Nah, air dalam gelas ini hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Oleh karena itu, air dalam gelas ini merupakan zat tunggal. Kemudian yang kedua yaitu ada sebuah gelas yang berisikan es teh lemon. Nah, minuman tersebut termasuk ke dalam zat campuran heterogen. Mengapa disebut dengan campuran? Karena dalam satu gelas tersebut terdiri dari beberapa materi, yaitu ada air,
teh, gula, dan juga lemon. Kenapa disebut dengan campuran heterogen? Karena lemon pada minuman tersebut tidak dapat tercampur secara merata. Ya anak-anak, berikutnya ada minuman teh manis hangat. Nah, minuman teh manis hangat ini termasuk dalam zat campuran homogen. Kenapa disebut dengan zat campuran homogen? Karena materi yang ada pada minuman tersebut yaitu ada teh, air, dan juga gula tercampur secara merata. Maka dari itu disebut dengan zat campuran homogen. Ya, berikutnya ada segelas kopi hangat. Nah, kopi hangat ini termasuk ke dalam zat campuran heterogen. Mengapa disebut dengan campuran heterogen? Ya, karena materi yang ada pada gelas tersebut yaitu kopi dan juga air tidak dapat tercampur secara merata dan kopi akan membentuk endapan. Maka dari itu disebut dengan zat campuran heterogen. Nah anak-anak, sekarang perhatikan gambar di hadapan kalian. Nah, pada gambar tersebut terlihat sebuah keluarga sedang menonton tarian Indonesia. Nah, di sini sang anak mengomentari, "Wah, tarian yang ditampilkan di TV bagus sekali." Kemudian ibunya pun menjawab, "Tarian akan tampak indah dengan adanya pola lantai tarian." Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian pola lantai tarian? Nah anak-anak, pola lantai dibagi menjadi 3, yaitu ada pola lantai garis lurus, pola lantai diagonal, dan juga pola lantai garis lengkung. Yang pertama yaitu pola lantai garis lurus. Ciri pola lantai vertikal atau garis lurus adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Nah, seperti pada contoh gambar tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti pola lantai pada gambar tersebut ya. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, pola lantai garis lengkung. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Nah, contoh seperti gambar tersebut. Nah, anak-anak, ini ada tugas ya. Tugas yang pertama yaitu silahkan kalian tuliskan unsur iklan elektronik berupa televisi, radio, dan juga internet. Contoh ada di buku tema halaman 71. Tugas yang kedua, silahkan kalian cari contoh yang termasuk zat tunggal, zat campuran homogen, dan juga zat campuran heterogen. Tuliskan beserta alasannya. Contoh ada di buku paket tema 9 halaman 75. Ya baiklah anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.